Assalamualaikum Bun. Gimana kabarnya hari ini? Semoga bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ketemu lagi nih sama aku, Mama Kalia, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di desa asal Aceh. Oke, di video kali ini aku bakalan nge-share kegiatan aku hari ini ngapain aja. Dan aku juga mau nge-share beberapa tips dari aku supaya rumah kita terlihat bersih dan juga rapi meskipun kita ada balita ya. Semoga aja video kali ini tuh bermanfaat. Jadi jangan di skip ya. Oke, nah ini sebelum aku bahas tipsnya, ini aku lagi sarapan. Nanti aku juga sarapan nasi ya, tapi ini tuh aku ganjal dulu perut aku dengan pulut panggang. Aku nggak tahu ya kalau di daerah kalian itu ada atau enggak pulut panggang ini. Karena menurut aku ini tuh pulut panggang khas Aceh ya. Tapi aku nggak tahu juga sih khas Aceh atau bukan. Mungkin kalau di daerah kalian itu ada, boleh di komen ya. Nah ini dia pulutnya, ini tuh pulutnya dimasak dengan santan gitu dan lalu dibungkus lanjut dipanggang. Hari ini tuh lumayan cerah cuacanya meskipun masih pagi tapi mataharinya itu udah cetar. Makanya kelihatan di situ si kakak belum berangkat sekolah karena memang masih pagi dan sebentar lagi dia bakalan berangkat sekolah. Oke, sekarang kita bahas tipsnya ya. Nah, untuk tips yang pertama itu bersihin kamar dan sewaktu ngebersihin kamar itu jangan lupa untuk diberesin peralatan-peralatan apa aja yang ada di kamar. Misal nih kayak aku, ini aku lagi beresin permakeupan aku seperti lotion, parfum dan segala macamnya itu aku beresin. Karena kan setiap hari kita pakai dan terkadang kita meletakkannya itu enggak sesuai dengan tempatnya. Jadi setiap hari itu harus diberesin sewaktu kita ngeberesin kamar ya. Apalagi kayak aku masih punya si kakak yang kadang suka pakai bedak di kamar tapi enggak ditaruh pada tempatnya. Jadi harus rajin-rajin diberesin. Tips yang kedua, nah setelah aku beresin peralatan tadi, di sini lanjut aku mau beresin tempat tidur dan jangan lupa untuk selalu mengganti spray sesuai dengan jadwal. Misalnya bunda-bunda itu udah menjadwalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali boleh langsung dicuci aja. Nah kalau aku itu enggak tentu, yang penting kalau menurut aku udah kotor aku cuci aja. Enggak mesti seminggu ataupun 2 minggu, aku tuh nyucinya rutin. Nah, kalau bunda-bunda itu ada jadwal, bisa dijadwalin. Tapi kalau punya balita itu mungkin nggak bisa dijadwalin, tapi harus rutin dicuci. Supaya kamar kita itu terlihat bersih juga, apalagi dari spraynya. Serapih apapun kamar kita, kalau spraynya kotor itu nggak enak juga dilihat. Jadi, spray bersih itu sangat mendukung kebersihan kamar kita juga. Jadi, harus rutin mencuci spray ya. Nah, ini aku ganti spray aku dan seperti biasa kalau aku lagi beberes, lagi masak, lagi bersihin kamar, itu pasti ditemenin sama si Ade. Nah, ini dia sambil lompat-lompat juga ya. Dan selanjutnya sekarang kita ke posisi bantal. Nah, kalau bunda-bunda itu spraynya enggak senada dengan warna bantal, enggak apa-apa. Yang penting tetap dikontrol juga kebersihan dari sarung bantalnya. Karena kalau sarung bantalnya bersih, otomatis kita tidur juga nyaman. Kalau tidur kita nyaman, istirahat kita cukup, badan kita juga yang terasa bugar dan juga sehat kan? Jadi kebersihan sarung bantal juga harus diperhatikan demi kesehatan kita juga. Nah, di sini aku itu pakai sarung bantal warnanya berbeda ya Bun, karena memang kan setiap pembelian spray sarung bantalnya itu cuma ada 2. Nah, sedangkan bantal aku itu banyak, jadi di sini aku pakai sarung bantal yang warna coklat. Karena nanti malam untuk kasur yang di bawah aku bakalan pakein spray yang warna coklat jadi senada juga. Karena yang di bawah itu spray ungunya udah terlihat kotor ya dan yang di atas kan ganti spraynya. Nah kalau yang di bawah itu aku hampir setiap hari ya Bun aku ganti spraynya karena memang yang di bawah itu rentan banget kotornya. Jadi untuk yang di bawah juga nanti bakalan aku cuci. Oke, selanjutnya tips yang ketiga, letakkan barang pada posisinya masing-masing. Misal nih kayak aku lagi ngeberesin ayunan. Nah, itu ayunannya aku gantung ya karena memang kebiasaan aku gantung di situ setelah aku gunain. Nanti kalau mau aku gunain lagi buat nidurin si adek, itu nanti bakalan aku turunin lagi. Jadi sewaktu kita masuk ke kamar itu nggak nyenggol-nyenggol ayunnya ya Bun, apalagi itu kan besi, kalau kena kepala itu bakalan sakit. Oke, selanjutnya nah di sini aku mau ngelipat selimut dulu. Ini selimutnya ada 2, aku lipat dan nanti bakalan aku tumpuk di atas bantal ya Bun supaya rapih.
Nah, ini juga aku mau ganti sarung bantal si adik, bantal guling si adik ini aku ganti juga. Nah, itu kelihatan ya bun, yang di bawah spraynya warna ungu, itu kalau di video nggak kelihatan kotor, tapi aslinya itu kotor ya bun, karena memang kan yang di bawah itu terpijak-pijak, apalagi si adik itu tidurnya juga di bawah. Terkadang dia kalau minum susu kayak dimainin gitu di kasur, jadi spraynya gampang kotor ya bun. Nah, ini aku letakkan posisi di mana aku meletakkan biasanya, itu aku selipkan aja di samping lemari supaya terlihat rapi. Karena kalau nggak digulung itu kasur di bawah kelihatan berantakan banget ya kamar aku. Dan untuk tilam-tilam yang tipis ini di sini aja aku tumpuk jadi satu. Nggak aku biarin gitu aja ya bun, karena kalau dibiarin gitu aja itu bakalan terlihat berantakan gitu ya kan kamarnya. Nah, untuk tikarnya juga, di sini kenapa tidurnya berlapis-lapis? Karena supaya nggak masuk angin, apalagi si adik tidur di bawah, supaya nggak jatuh dari tempat tidur ya. Jadi aku lapisin aja supaya nggak masuk angin. Oke, selanjutnya tips yang keempat, rajin-rajinlah bersihkan rumah ya bun, apalagi kalau punya balita, otomatis rumah kita itu bakalan sering berantakan. Contohnya di rumah aku ya bun, jadi si adik itu kalau makan jajan suka tumpah-tumpah, terkadang juga mainan berantakan gitu. Makanya di sini tuh harus rajin-rajin disapu. Nah mungkin kalau bunda-bunda yang nggak punya balita lagi, itu bisa ya sehari sekali aja ataupun 2 kali nyapunya. Tapi kalau bunda-bunda masih punya balita itu nggak usah dihitung ya nyapu. Jangan kalau udah nyapu pagi nanti siang nggak mau nyapu lagi itu jangan. Itu bakalan terlihat kotor ya rumah kita. Karena kan terkadang anak-anak kita tuh kalau makan gitu ya tumpah-tumpah. Jadi harus rajin-rajin disapu ya bun rumahnya. Ya meskipun kalau nyapu nggak dipel setiap saat, bisa ya dijadwalin ngepelnya 2 hari sekali ataupun seminggu sekali gitu. Nah kalau aku ngepel itu seminggu sekali aja bun. Tapi kalau lagi rajin nggak seminggu sekali ya. Waktu lagi nyapu juga aku pel, tergantung dari lantainya juga bun. Oke, nah di sini aku sapu aja sampai semuanya itu selesai, sampai bersih semua ke dapur-dapur juga. Dan untuk rak putih di sini udah aku rapihkan ya bun, bisa dilihat itu udah rapi. Nah tadi sebelum dirapihkan itu berantakan banget, karena memang aku kan ada anak kecil, kayak si adik itu suka ya ngeberantakin rak itu. Si kakak juga kadang naruh mainan-mainan, kadang pensil juga ada di rak itu. Makanya harus rajin dibersihkan supaya rumah kita itu terlihat bersih dan rapi meskipun kita ada balita ya bun. Oke, selanjutnya tips yang kelima, rutin membersihkan meja dapur. Nah, contohnya nih kayak aku, ini aku lagi ngelap meja. Karena di meja ini tuh kita meletakkan makanan, jadi senantiasa harus selalu bersih. Apalagi di dapur ini tuh kan bisa dibilang kantor para ibu rumah tangga. Di sini tuh kita menghabiskan waktu itu lama ya di dapur untuk kita masak, untuk kita menyiapkan makanan untuk keluarga gitu kan. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan. Oke, selanjutnya tips yang keenam, bersihkan kompor setelah masak. Nah, jadi kalau kita masak itu kan banyak cipratan-cipratan minyak. Nah, itu kalau nggak langsung dilap, kompor kita itu bakalan tebel gitu minyaknya dan bakalan susah dibersihkan. Jadi kalau kita rutin membersihkan kompor, kompor kita itu bakalan awet, nggak gampang berkerak gitu ya bun. Karena kalau terlalu berminyak, tebel minyaknya gitu, nggak enak dilihat, masak juga jadi nggak nyaman gitu ya karena kerak-keraknya tadi. Jadi harus rutin dibersihkan ya bun, meskipun nggak dicuci, tapi harus rutin dibersihkan. Oke, nah selanjutnya sekarang aku mau ganti bunga aku. Nah, di sini bunganya yang janda bolong itu aku ganti dengan bunga ini aja. Biar ada nuansa baru gitu. Apalagi bunga ini itu udah bagus ya warnanya, pinknya itu udah keluar gitu, cantik banget. Jadi nggak monoton hijau-hijau melulu. Tapi nanti bakalan aku ganti lagi dengan yang janda bolong supaya ada perubahan gitu ya. Dan ini bunga janda bolongnya aku keluarin aja, aku kenain sama sinar matahari gitu supaya dia tumbuh subur gitu ya. Oke, selanjutnya di sini aku mau nyuci kompor. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang kompornya udah lama berkerak karena jarang dibersihkan, boleh banget dicuci dengan sabun. Asal enggak disiram di bagian tungku apinya itu ya. Nah, kalau udah dicuci kayak gini, nanti tinggal dilap dengan kain kering aja, Bun. Enggak perlu lagi disiram dengan air ya. Nah, di sini aku cuci sampai ke bagian bawah karena memang bagian bawah juga agak berminyak sedikit ya. Nah, ini aku hati-hati takut juga terkena tungkunya, terkena yang tempat apinya itu. Karena kalau terkena nanti itu payah kita keringkan.
Dan kalau mengeringkan itu harus benar-benar kering, kalau enggak nanti apinya itu enggak keluar ataupun nanti bakalan merah gitu ya Bun. Oke, udah mau selesai ya. Ini aku ngelap-ngelapnya dan rumah aku juga udah bersih, alhamdulillah. Semoga video aku kali ini tuh bermanfaat buat bunda-bunda semua dan tips-tips aku hari ini tuh semoga bisa diterima dengan baik ya. Dan jika ada kesalahan di video aku itu aku mohon maaf, mungkin dari segi penyampaian aku tuh masih kurang ya. Dan jika bunda-bunda punya saran boleh banget ditulis di kolom komentar ataupun Bunda punya request mau aku bikinin video apa ataupun masakan apa, boleh banget ya. Oke Bun, udah mau habis nih durasi video aku. Terima kasih buat bunda-bunda semua yang udah bersedia mampir di channel aku. Jangan lupa di like, komen, dan jika bunda rasa video aku bermanfaat, boleh banget ya di-share. Ya semoga banyak bunda-bunda yang termotivasi ya dari video aku. Oke Bun, cukup sampai di sini ya video aku kali ini. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.